Saya mau sedikit cerita teman-teman. Beberapa waktu lalu saya kan pulang ke Lombok nih, dan sekarang saya sedang di Lombok. Bisa dilihat ini rambutku sudah panjang dan kepengen potong gitu ya. Saya coba cari tempat cukur rambut di Google atau di Google Maps, tapi nggak ada yang deket adanya di kota Mataram sana. Padahal kata adik saya, ada tukang cukur rambut di dusun sebelah gitu. Nah, dari situ saya sadar, masalahnya bukan nggak ada, tapi nggak muncul di internet. Dan ternyata bukan cuma tukang cukur rambut, banyak banget UMKM atau mungkin usaha kamu, bahkan desa wisata yang sebenarnya punya potensi besar, tapi nggak terlihat karena nggak hadir di dunia digital. Saya coba tanya ke kamu nih, dan tolong jawab di kolom komentar. Pernah nggak sih kamu lihat orang jualan atau usaha orang di sekitar kamu, atau mungkin desa wisata yang dulunya sangat sepi, sekarang tiba-tiba rame? Atau mungkin orang di usaha orang sekitar Anda gitu ya, yang dulunya sangat sepi sekarang bisa kirim sampai keluar kota atau bahkan kirim ke luar negeri. Nah, kemungkinan besar mereka sudah pakai yang namanya digital marketing. Jadi, apa sih digital marketing itu? Kalau kita merujuk pada apa namanya definisi marketing yang memang udah masyhur gitu ya, ada namanya Dr. Dave itu dari Inggris. Dia mendefinisikan bahwa digital marketing itu sebagai penerapan teknologi digital yang membentuk suatu saluran online ke pasar seperti situs web, email, sosial media dan lain-lain, yang berkontribusi pada aktivitas pemasaran itu sendiri dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan dan apa namanya mempertahankan pelanggan. Nah, ada juga teori dari Dr. Dev ini yang kamu juga tahu, yaitu framework Sostek dan juga framework Sostek 5S gitu. Apa itu framework Sostek dan 5S? S pertama itu sell, menumbuhkan penjualan. Kedua, serve, memberikan nilai tambah bagi pelanggan secara online. Terus pick, itu pendekatan diri dengan pelanggan melalui komunikasi dua arah gitu. Terus save, menghemat biaya operasional dan juga pemasaran itu sendiri. Dan yang terakhir, yang terakhir yaitu sizzle, yaitu memperluas citra merek secara online. Jadi sebenarnya gini teman-teman, digital marketing itu adalah cara memasarkan produk atau jasa menggunakan internet dan teknologi digital. Lalu contohnya apa? Ya posting di Instagram, bikin video TikTok, terus apa namanya pasang lokasi di Google Maps atau bikin website. Nah, itu semua termasuk bagian dari digital marketing. Kenapa ini penting banget sekarang gitu ya? Karena sekarang itu hampir semua orang itu pegang HP. Terus orang cari informasi itu lewat online, bukan brosur lagi gitu. Dan keputusan beli itu pun sering terjadi setelah lihat di platform online, benar nggak? Jadi kalau bisnis kamu atau UMKM atau desa wisata kamu nggak ada di internet, ya bisa dibilang kamu nggak kelihatan gitu ya, tertinggal malahan gitu ya. Nah, biar makin kebayang nih, kita bandingkan ya antara pemasaran tradisional dan digital. Dulu kalau pemasaran tradisional ya sebar brosur di jalan gitu ya, terus pasang banner di pinggir jalan, iklan radio atau koran. Kalau sekarang jika menggunakan digital marketing, kita bisa upload video di TikTok atau Reels, daftar di Google Maps biar mudah dicari gitu ya di Google. Terus promosi lewat WhatsApp atau Instagram gitu. Nah, contoh realnya gini. Kalau dulu desa wisata A misalkan harus cetak brosur dan dibagi di terminal, stasiun, atau mungkin tempat-tempat ramai yang lain. Sekarang cukup bikin video pendek yang menarik, kasih lokasi ke Google Maps-nya, terus orang bisa langsung datang gitu. Tentu lebih hemat biaya, jangkauan lebih luas juga, dan bisa langsung dilihat banyak orang. Nah, itulah kekuatan dari digital marketing. Jika kita bicara tentang digital marketing, sebenarnya sangat luas. Luas banget gitu ya. Tapi untuk pemula, kita cukup aja fokus pada beberapa hal. Yang pertama adalah social media marketing yang paling umum gitu ya, platform seperti Instagram, TikTok, Facebook dan lain-lain lah. Gunanya untuk apa? Ya untuk branding, menarik perhatian, bangun kepercayaan gitu.
Nah, contohnya nih, misalkan UMKM, upload proses pembuatan produk biar terlihat asli dan menarik. Yang kedua yaitu SEO dan website. SEO itu singkatan dari Search Engine Optimization, yang artinya biar biar bisnis kamu itu muncul di Google saat orang mencari. Contohnya misalkan orang cari wisata terbaik di Lombok dan murah, ya muncul desa wisata kamu seperti itu. Apalagi di era perkembangan AI sekarang yang Google memiliki AI overview yang bisa merangkum beberapa informasi terus menampilkan produk kamu paling atas gitu ya. Terus ada juga setelahnya memunculkan website usaha kamu gitu. Nah, jadi makanya website itu juga penting sebagai rumah digital untuk bisnis. Dan yang ketiga, yaitu ketiga itu copywriting. Nah, ini sering banget diremehkan, padahal sangat penting gitu ya. Contohnya, coba dipilih nih, mana lebih menarik kata jual kopi enak saja gitu, kata jual kopi enak saja, atau kopi asli Lombok, aroma wangi, ciri khas tersendiri bikin nagih sejak tegukan pertama dan terasa segar setelahnya. Jadi kalimat yang tepat bisa bikin orang langsung tertarik, itulah copywriting gitu. Yang terakhir yang bisa saya rekomendasikan adalah digital ads atau iklan berbayar ya teman-teman. Kalau mau hasil lebih cepat, bisa pakai iklan berbayar ini. Contohnya misalkan seperti Instagram Ads ya, terus Facebook Ads, iklan Google Ads juga, atau mungkin TikTok Ads. Nah, terus keunggulannya apa sih? Nah, kalau keunggulan yang berbayar ini bisa kita targetkan orang tertentu berdasarkan usia berapa sampai berapa gitu ya, usia berapa sampai berapa, terus demografi atau wilayah yang mau kita target mana saja, terus berdasarkan minat dan juga apa namanya berdasarkan minat dan kebiasaan mereka saat pegang HP itu bisa kita target. Nah, jadi intinya bisa lebih tertarget sesuai dengan sasaran khusus untuk yang iklan berbayar ini. Jadi kesimpulannya apa sih digital marketing itu gitu. Jadi digital marketing itu bukan suatu yang rumit kok teman-teman. Jadi justru ini adalah peluang besar, apalagi buat mahasiswa yang ingin nambah penghasilan, biar nggak minta lagi ke orang tua gitu, atau mungkin bagi UMKM atau pengelola desa wisata mungkin gitu ya. Mulainya nggak perlu langsung besar kok, cukup dari upload konten rutin di berbagai platform media sosial, platform digital lah istilahnya seperti itu ya. Gunakan yang gratis-gratis dulu nggak masalah. Daftarkan lokasi usaha Anda di Google, terus belajar bikin caption yang menarik. Yang penting intinya mulai dulu, karena di era sekarang ini yang terlihat di internet itulah yang menang karena punya peluang lebih besar kan. Nah, jadi seperti itu, punya peluang lebih besar untuk dilihat banyak orang seperti itu. Jadi itu aja pengenalan tentang digital marketing. Kalau kamu mau belajar lebih dalam soal digital marketing, mungkin teman-teman bisa follow akun ini dulu karena kita ke depan akan membahas lebih spesifik, lebih detail dan secara praktis juga terkait tentang digital marketing ini. Jadi kalau mau tanya-tanya juga di kolom komentar silahkan. See you next video teman-teman.